Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara opening ceremony pemberian beasiswa bagi para penyandang disabilitas netra di bawah bimbingan belajar Lentera Inklusif dalam program pelatihan Basic, maksud kami Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat pada tahun 2024 yang tentunya masih disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas. Dengan penuh rasa bahagia dan bangga, pada sore hari ini saya Friska Magdalena Simarmata akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhirnya nanti. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Dia memperkenankan kita bertemu meskipun secara online dan acara ini dapat terselenggara pada sore hari ini. Maka kami juga turut menyapa dan mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Bapak Sofian Sukmana, SPD, selaku CEO Bimbingan Belajar Lentera Inklusif beserta dengan seluruh staf pengajar yang ada di sana. Selamat sore dan selamat bergabung. Kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Peter C. Jayadi, selaku District Governor Lions Club 307A1. Selamat sore Bapak. Selamat sore dan selamat Oh, datang. Turut kami menyapa kepada Ibu Dian Ono, selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Kemudian juga selamat datang kepada Ibu Siti selaku senior member dari Lions Club Jakarta Monas dan tentunya selamat datang kepada Bunda kami, Bunda Patricia Lestari selaku PIC yang langsung berhubungan dengan bimbingan belajar Lentera Inklusi dari pihak Lions Club Jakarta Monas serta Bapak Ibu seluruhnya yang hadir dari Lions Club dan seluruh peserta yang sudah hadir dan dinyatakan lolos dalam menerima program beasiswa ini. Baiklah, segera kita akan memulai rangkaian acara sore hari ini yang tentunya akan kita awali bersama dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Sofian Sukmana SPD selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Kepada Bapak Sofian Sukmana, kami silakan. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini
dalam rangka opening seremoni program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet bimbingan belajar Lentera Inklusif untuk disabilitas tunanetra dari seluruh Indonesia yang disponsori penuh oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang keempat tahun 2024. Salawat serta salam, tak lupa pula kami haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan sabda hikmah di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Peter Cajayadi selaku Distrik Governor Distrik Lions Club 307A1 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dian Ono selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Patricia Lestari selaku PIC Lions Club Jakarta Monas. Yang saya hormati para Lions, para donatur Lions Club Jakarta Monas, para dewan guru, para staf bimbingan belajar Lentera Inklusif, dan para peserta penerima beasiswa bimbingan belajar Lentera Inklusif untuk program Microsoft Office Basic dan Internet di Basic di tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas yang telah kembali mendukung bimbingan belajar Lentera Inklusif. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman tunanetra dari seluruh Indonesia untuk dapat mengakses teknologi, untuk dapat mengaplikasikan program Microsoft Office dan internet dengan baik. Dan tentunya di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Peter Cajayadi selaku Distrik Governor Lions Club Distrik 307A1 yang telah berdonasi memberikan beasiswa kepada seluruh peserta pelatihan di batch yang keempat tahun 2024. Tak lupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti selaku senior member Lions Club Jakarta Monas yang juga berdonasi untuk program beasiswa pelatihan ini di masa keempat tahun 2024. Kami doakan untuk Bapak Peter Cajayadi selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin, robbal alamin. Dan tak lupa pula di sini kami doakan kepada Ibu Siti. Kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula, di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dian Ono, selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas, yang sampai saat ini masih terus mendukung dan memberi semangat kepada diri saya pribadi, dan juga untuk kemajuan bimbingan belajar Lentera Inklusif. Kami doakan Ibu Dian Ono selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibunda Patricia Lestari yang sampai saat ini terus mendukung dan tidak pernah bosan. Saya tahu di balik sibukan Ibunda itu ya selalu memberi semangat dan juga selalu memotivasi dan selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya pribadi dan juga untuk demi kemajuan bimbingan belajar Lentera Inklusif. Kami doakan untuk Ibu Patricia Lestari, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap donatur Lions Club Jakarta Monas dan Distrik 307A1. Kami doakan seluruh donatur dan dari Lions Club Jakarta Monas dan seluruh Lions Club Distrik 307A1, kami doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita masuk dalam opening ceremony program Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat tahun 2024. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman tunanetra untuk dapat mengakses teknologi dan juga dapat menggunakan program Microsoft Office Basic dan Internet dengan baik. Dan
tentunya semoga apa yang Bimbel Lentera Inklusif berikan, apa yang Lions Club Jakarta Monas berikan, dan apa yang Distrik 307 A1 berikan bisa menjadi bekal serta modal awal bagi sahabat semuanya yang menerima beasiswa dalam program ini di batch 4 tahun 2024. Dan kelak sahabat semuanya menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan terliterasi. Ya, mungkin saya sedikit cerita ya pada diri saya. Jadi saya mengalami ketunanetraan itu di tahun 2004 ya. Itu tentunya apa namanya ya, yang awalnya saya melihat gitu ya, tiba-tiba saya tidak dapat melihat, itu tentunya eh kesulitan bagi saya gitu ya. Eh, ya sempat drop menyalahkan Tuhan gitu ya, tapi ya disitulah gitu apa saya harus bangkit gitu, saya harus bisa berdiri gitu, sedangkan di situ saya anak pertama dari tiga bersaudara. Nah, gimana caranya saya bisa bangkit gitu ya? Nah, tentunya saya memiliki semangat gitu untuk belajar gitu, terus untuk menggali potensi apa yang diri saya gitu. Saya sempat belajar saya juga belajar huruf Braille, saya juga belajar bahasa asing, saya juga belajar teknologi, dan akhirnya saya menemukan passion saya gitu di bidang teknologi. Dan alhamdulillah dengan ilmu teknologi yang saya dapatkan gitu, saya dapat bekerja di BUMN, di perusahaan Telkom nih ya, dan saya juga pernah bekerja di bank, dan saat ini juga saya dapat mengelola bimbingan belajar lentera inklusif, dan saat ini alhamdulillah bimbingan belajar lentera inklusif sudah uh, men, ya sudah memiliki guru ya untuk 5 tunanetra dan 4 kategori non disabilitas. Ya, jadi di sini bimbingan belajar interaktif sudah memberdayakan 5 guru tunanetra dan 4 guru non disabilitas. Nah, tentunya di sini kesempatan bagi teman-teman semuanya untuk dapat menggali potensi yang ada di diri teman-teman, dan tentunya harus dikembangkan ya, harus diimplementasikan agar teman-teman semuanya bisa terus maju dan bisa berkembang, dan kami doakan juga teman-teman semuanya menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri dan prestasi ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Distrik 307A1, dan saya ucapkan selamat belajar kepada seluruh peserta. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Stop membatasi diri, terus berkarya, dan jadikan sebuah keterbatasan sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Sofyan. Sambutan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang disampaikan langsung oleh Ibu Dian Ono dan dari Lions Club Jakarta Modas. Ibu Dian, dengan hormat kami silakan. Ya, terima kasih. Saya masih diberi kesempatan untuk membuka pelatihan ini. Maaf, saya tidak ada contekan ini. Ya, terima kasih kepada DJ Peter yang sempat berkenan hadir dalam kesibukan beliau, sangat sibuk sekali. Juga terima kasih kepada pendiri bimbingan belajar Lentera Inklusif, Bapak Sofyan, juga pengajar-pengajar tunanetra maupun non disabilitas yang terus bersemangat untuk memberikan bantuan, memberikan pengajaran dalam bimbingan belajar Lentera Inklusif ini. Puji syukur Alhamdulillah, pelatihan Microsoft ini bisa sampai pada batch keempat ya. Saya senang sekali, dan juga mendengar video dari testimoni dari peserta-peserta yang sudah mengikuti pelajaran pelatihan ini. Ya, pastinya bangga, senang, terharu karena sangat berguna bagi mereka untuk mandiri dan untuk lebih maju lagi.
Itu saja. Terima kasih kepada Bapak Peter yang sudah memberikan donatur besar pada pelatihan ini, juga kepada beliau-beliau yang tidak mau disebutkan dalam uh, dalam apa ada di belakang layar ya, maksudnya ya, ada di belakang layar tapi terus mensupport dan tetap ikut um, mengikuti pembukaan pelatihan ini, pastinya ada di sini juga. Ya, terima kasih banyak dan doa saya untuk bimbingan belajar secara inklusif, semoga keinginannya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih besar lagi dan menjadi payung bagi peserta tunanetra maupun non disabilitas, pastinya ya, berguna juga untuk non disabilitas. Semoga bisa lebih besar, lebih sukses, lebih sangat bermanfaat untuk semuanya. Itu saja dari saya. Silahkan berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Dian untuk sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang hadir, seluruh peserta dan tamu undangan kami, pada kesempatan ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan langsung oleh Bapak Peter C. Jayadi selaku District Governor Lions Club 307A1. Dengan hormat Bapak Peter, kami silakan. Mohon maaf saya menyela ya. Bapak Peter juga sekalian membuka ya. Betul. Batch keempat. Tapi iya, betul. Tapi nanti pasti kita lanjutkan Ibu dengan pembukaan. Itu maksud kami. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sofyan Sukmana, beserta seluruh jajarannya, seluruh peserta, kemudian dari Lions Club Jakarta Monas, Presiden Dianono beserta seluruh jajarannya, dan juga saya di sini melihat ada motivator Pak Despa Dendi Irawan ya. Salam kenal juga, dan juga tak lupa kepada Saudari Friska. Kita sudah sering bertemu ya. Iya, betul Pak. Tahun lalu saya ingat 27 September saya juga ikut hadir nih pada batch ketiga di acara bimbingan belajar lentera inklusif. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih bisa ikut hadir. Semoga pelatihan ini akan menambah manfaat untuk seluruh peserta sehingga bisa dijadikan satu tools untuk melakukan kegiatan di masa depan. Sekali lagi saya berharap, berdoa agar supaya bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan ini pula saya membuka program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic Internet 2024 batch 4. Bimbingan belajar lentera inklusif yang disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Dengan demikian, pernyataan pembukaan dari Pak Peter itu menyatakan bahwa program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch keempat ini resmi dibuka. Mohon untuk operator, ada yang bisa di-mute? Boleh tolong ada yang bisa di-mute? Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita karena pelatihannya sudah resmi dibuka, kami meminta semua yang hadir untuk on cam atau membuka kamera. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Boleh? Ini akan dipandu langsung oleh Mbak Indah. Tolong itu di-mute siapa ya? Mute dia sebentar. Udah, mute.
Kami meminta semua peserta apabila tidak berbicara mohon di-mute mikrofon. Bu, tanya sebentar. Ya, saya. Mbak Indah. Ya, oke. Untuk teman-teman semua bisa dinyalakan kameranya. Saya akan memulai untuk sesi foto kali ini. Masih ada beberapa yang belum menyalakan kameranya ya. Udah mulai ya? Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Lagi, sebentar. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih untuk Mbak Friska. Baik, terima kasih Mbak Indah. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini saya menginformasikan berdasarkan informasi yang saya terima dari bimbingan belajar Lentera inklusif tentunya. Untuk batch yang keempat ini, pendaftarannya dibuka sejak tanggal 13 sampai dengan 18 2024. Nah, kemudian terdapat 32 peserta yang mendaftar. Nah, selama proses selanjutnya itu berlangsung di tanggal 19 Februari, ya, sampai dengan 24 Februari itu ada proses interview, proses asesmen sekaligus proses seleksi juga. Dari 32 jumlah peserta yang mendaftar, maka dinyatakan 25 peserta terpilih lolos untuk menerima beasiswa sekaligus mengikuti program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat ini. Dan untuk program pelatihan ini akan berlangsung mulai dari besok 27 Februari sampai dengan 14 Maret 2024 yang mana berjumlah sebanyak 6 kali pertemuan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan nantinya akan diakhiri pada seremoni atau graduation yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2024. Jadi sudah terpilih 25 pesertanya. Siapakah mereka? Dan mereka adalah 1. Afif Husain Rashidi dari Malang, Jawa Timur. Sofian, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Saya boleh minta tolong itu di-mute Pak Sofian untuk yang tidak berkepentingan. Kami ulangi kembali, 25 nama peserta tersebut adalah Afif Husain Rasidi dari Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Kedua, Ai Cahyati dari Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. 3, Andi Zulfahrin Syah, maksud kami Syam, dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ian Nur dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kelima, Ervan Yoranda dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang keenam, ada Fauzan dari Medan, Sumatera Utara. Horas. Kemudian yang ketujuh, ada Gifahri Kurnia Wardanu dari Medan, Sumatera Utara. Wah, saya bangga nih, Medan banyak ya. Yang kedelapan, ada Provinsi Jawa Timur. Yang kesembilan, ada Ismaya Ai Nadia dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Kukuh Kurnia dari Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Dan ke-23 ada Siti Khalifah dari Blitar, Jawa Timur. 24 ada Tutik Mulyani dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ke-25 ada Yusro Fahmi dari Provinsi Riau. Itulah ke-25 peserta yang telah dinyatakan lolos
untuk mendapatkan beasiswa dalam program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat ini. Seperti itu. Baik, Bapak Sofyan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir, mohon izin saya boleh meminta kembali yang tidak berbicara boleh di-mute. Dengan kerendahan hati, boleh kami meminta yang tidak berkepentingan berbicara boleh di-mute. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini di tanggal 26 Februari ini salah seorang ibu yang mendukung penuh kegiatan seluruh disabilitas netra pada khususnya, termasuk saya, Pak Sofyan, beserta dengan bimbingan belajarnya, seorang ibu yang sangat luar biasa dengan segala ketulusan hatinya. Di hari yang berbahagia dan sore hari ini, beliau hari ini merayakan hari jadinya. Beliau berulang tahun. Maka sore hari yang penuh keberkahan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunda kami, Ibu Patricia Lestari, yang dengan ketulusan hatinya senantiasa membantu setiap tunanetra yang ingin berkembang. Kami doakan semoga Bunda sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah, dan senantiasa diberikan kebahagiaan dalam segala aktivitasnya. Maka dari itu, saya beri kesempatan untuk CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusi menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih Priska. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibunda Patricia Lestari. Semoga Bunda Tari selalu sehat, selalu bahagia, selalu mendapatkan keberkahan dan rezeki yang berlimpah dari Allah, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Dan doa yang terbaik untuk Bunda. Terima kasih Bunda, selamat ulang tahun. Terima kasih Sofyan, terima kasih Priska, terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun Bunda Tari. Bunda Tari. Mungkin dari Bunda Tari Happy birthday Bunda. Yang mau disampaikan Bunda, silakan. Ya, Priska, terima kasih semua, terima kasih DJ udah menyempatkan waktu dan memberi donasi untuk kemajuan anak-anak tunanetra seluruh Indonesia. Semoga program ini terus berjalan untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anak tunanetra seluruh Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Priska. Terima kasih Bunda. Saya dan semua teman-teman merasa tersanjung dan terharu kalau sampai hari ini Bunda masih tetap mensupport kami dalam berbagai kegiatan kami agar kami tetap berkembang. Biarlah Tuhan yang senantiasa membalaskannya dengan segala sesuatu yang baik. Maka dari itu kami meminta sebagai ucapan selamat ulang tahun kami untuk Bunda. Kami juga ingin berdoa. Kami meminta Saudara Abizar Gifari Nasir untuk membawa doa khusus untuk ulang tahun Bunda Patricia. Silakan. Baik, terima kasih banyak MC. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin sekalian yang terhormat Bapak Ibu Layan sekalian, yang terhormat Bapak Peter Cijayadi selaku District Governor Lions Club 307A1, dan yang terhormat Ibu Dian Ono selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Yang sama-sama kami hormati juga Ibunda Patricia Lestari selaku PIC dari Lions Club Jakarta Monas, dan juga Bapak Ibu member Lions yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan saya untuk sore hari ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bunda Tari. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dengan bertambahnya usia Bunda Tari pada sore hari ini bisa menambahkan keberkahan bagi hidup beliau dan juga keluarganya. Karena itu, kami memohon kerendahan hatinya kepada seluruh tamu undangan yang berada di ruang Zoom ini untuk bersama-sama untuk berdoa.
Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk bersama-sama mohon doa terkhusus untuk Ibunda Patricia Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tinggi, lagi maha mulia. Sesungguhnya pada hari ini, Ibunda kami, yaitu Ibunda Patricia Lestari, merayakan dan memperingati hari lahirnya. Berilah keberkahan kepada beliau, ya Allah. Sesungguhnya beliau adalah insan yang mewakili Lions Club Jakarta Monas untuk memberikan kebahagiaan dan kebaikannya kepada putra-putri bangsa Indonesia, terkhusus bagi mereka yang menyandang disabilitas netra di Indonesia. Karena itu, ya Allah, muliakanlah Bunda Tari, muliakanlah anggota keluarganya, kerabat dan kerabatnya, dan muliakanlah semua members dari Lions Club Jakarta Monas, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha kaya, lagi maha terpuji. Sesungguhnya tiadalah daya kami untuk membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Bunda Tari dan Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas. Karena itu kami memohon, ya Allah, Engkau yang maha berkuasa dan maha kaya, berilah balasan yang setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya kepada mereka, dan berilah mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah Bunda Tari, Bunda tercinta kami, kesehatan, baik fisik, jasad maupun rohaninya, ya Allah. Tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan beliau, dan berikanlah kelapangan beliau untuk selalu berbuat kebaikan kepada yang lain dan yang membutuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang, sayangilah Bunda Tari, ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau sebaik-baiknya pelindung dan penyayang. Ampunilah semua dosa-dosanya. Jadikanlah kebaikan-kebaikan yang beliau berikan menjadi ampunan dari segala dosa-dosanya, ya Allah. Allahumma barik laha umuraha wa hayatiha. Allahumma ghfir laha zunubaha warhamha wa tub alaiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, sekali lagi selamat ulang tahun kepada Bunda Tari. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi ya Bunda Tari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Gifari. Terima kasih kasih, kembali. Gifari. Ya, semoga walaupun yang mengucapkan selamat ulang tahun yang terdengar hanya kami bertiga, tapi itu sudah mewakili semua ya, Bun. Iya, Baik. tentu dong anak-anak Bunda semuanya. Iya. Ya, peserta yang baru semangat ya. Gifari aja bisa loh dapat beasiswa ke Jepang. Kalian juga harus bisa. Amin, amin, amin. Baik, seperti menyambung yang kata Bunda, peserta harus semangat. Sekarang kita masuk dalam sesi motivasi. Jadi supaya teman-teman dibekali dulu, dibakar dulu semangatnya supaya pelatihannya ini mulai besok ya. Jadi semangatnya sudah berapi-api, ada 6 kali pertemuan. Kalau bisa jangan bolos ya. Nanti kalau bolos hadiahnya buat saya gitu. Baik, kita akan menghadirkan seorang motivator yang sangat luar biasa, Bapak Despa Dendi Irawan, SPD MPS Ikon. MC termute. Kami persilakan kepada Kakak Despa. Tadi suara saya terputus ya Kak Despa?
Iya, sekarang sudah kembali, Mbak Friska. Ya, saya ulangi kembali ya. Sepertinya ini karena melakukan umum, jadi saya juga kemilang. Mohon ya operator ya. Saya ulangi kembali bahwa motivator kita hari ini adalah Bapak Despa Dendi Irawan, SPD MS, maksud kami MPS Icons. Beliau seorang motivator tunanetra, self-improvement trainer, penulis buku Menjadi Cahaya Dalam Kegelapan, dan juga founder dari halocounselor.id. Pak Despa, silakan. Oke, terima kasih, Miska. Terima kasih atas kesempatan untuk saya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bunda Tari. Dan terima kasih semuanya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mulai di mana bisa disampaikan sudah bahwa memang saya adalah seseorang yang mengalami ketunanetraan di mana semenjak usia 17 tahun. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menghadapi proses kehidupan sebagai remaja, anak remaja di usia 17 tahun harus kehilangan penglihatan. Nah, di mana di masa transisi tersebut saya mengalami satu penolakan dalam diri saya pribadi sebagai difabel, sebagai tunanetra, rasa sedih, kecewa, atau kecemasan dalam proses menghadapi kehidupan untuk selanjutnya. Nah, tetapi alhamdulillah, di mana saya terus berpikir tentang sebuah makna kehidupan yang di mana saya saat sedang menangis dan sering saya sampaikan dimanapun saya berada, saat saya menangis dan tiba-tiba orang tua saya datang sambil berkata, kenapa harus nangis? Karena saya bilang bahwa Despa nggak bisa melihat pesawat yang terbang itu bukan karena dia punya sayap atau bukan karena punya mesin yang besar, tapi dia punya keilmuan yang membuat dia bisa terbang. Nah, satu sejenak dalam pikiran saya berpikir bahwa saya harus memiliki satu keilmuan dan pengetahuan. Seperti hari ini teman-teman sedang menggali sebuah potensi atau pengetahuan untuk dapat bisa beradaptasi. Status pekerjaannya adalah supir, bapak saya pribadi adalah supir, dan ibu saya ibu rumah tangga, yang dimana saya sempat mengalami tidur itu teman-teman berdinding seng dan berlantai tanah, dan kita selalu tidur berempat bersama adik saya yang luar biasa, tentunya dapat ujian luar biasa waktu itu. Dan kenapa kok saya bisa sampai tidur berlantai tanah? Karena seluruh uang ayah saya habis, yang ditabungin semuanya habis dan terjual. Nah, disitulah yang dimana saya berpikir bahwa semua orang punya hak yang sama, tentunya yang dimana, oh, aduh, saya jadi tukang urut. Kenapa? Karena itulah persepsi awal saya yang saya ketahui bahwa tunanetra adalah tukang urut. Saya tidak sama sekali merendahkan pekerjaannya, tapi itu yang saya ketahui terhadap pekerjaan tunanetra, karena saya tidak pernah kenal teman-teman tunanetra yang lainnya, dan saya kenal beberapa tunanetra, dan akhirnya membuat persepsi lama saya muncul di dalam pikiran saya. Dan saya berpikir, aduh, gimana cara hidup saya, dan gimana cara saya beradaptasi, dan gimana cara saya bisa bersosialisasi dan bekerja dan menafkahi diri saya maupun menafkahi masa depan saya dan keluarga saya. Bahkan ketakutan-ketakutan itu selalu menghantui hidup saya. Apakah ada seorang perempuan mau sama saya? Kalau ada perempuan mau sama saya, apakah ada orang dan anaknya nikah bersama tunanetra? Dan apakah nanti teman-teman saya mau nggak negur? Apakah dia mau menganggap saya sebagai temannya? Atau saudara yang satu darah atau lain darah? Atau disebut adalah sepupu, keponakan, dan lainnya? Apakah dia malu berjalan dengan saya karena saya mengalami ketunanetraan? Kecemasan itu selalu menghantui dalam kehidupan saya. Dan alhamdulillahnya saya bertemu dengan teman-teman saya, Sofia, Givari. Persepsi lama saya harus digeser. Persepsi lama saya harus saya geser. Nah, ternyata kenapa orang itu bisa sukses, kenapa orang itu bisa maju, kenapa orang itu bisa berkembang, karena dia berdiri terhadap persepsi barunya yang membuat dirinya menjadi orang yang berbeda dari orang lainnya. Nah, selama ini kita berada satu ruangan yang sama. Tetapi kenapa kok dalam ruangan, kenapa ada yang nangis, ada yang ketawa, bahkan ada yang diam dan sembunyi, bahkan ada yang menghindar. Nah, inilah terjadi sebuah persepsi yang berbeda terhadap satu kejadian, di mana sering saya mengikuti seminar dan pelatihan, banyak buku-buku yang saya baca, ternyata selama ini kita berdiri di persepsi kita terhadap kejadian dalam hidup. Seperti hari ini Anda berpikir, kapan terakhir kali kita bertanya sama diri kita? Banyak buku yang saya baca,
Di dalam buku tersebut saya ambil kesimpulan kapan terakhir kali kita bertanya, Anda mau jadi siapa? Sampai situ. Tapi apa yang Anda lakukan selama hari ini? Atau apa yang Anda lakukan selama 1 minggu ke belakang? Apa ya? Ada di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah saya juga lulusan dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan bimbingan konseling, profesi konselornya lulusan dari Padang untuk izin praktek, dan di mana saya sangat tertarik dalam bidang psikologi. Nah, disitulah dalam saya adalah konselor satu-satunya yang pertama laki-laki yang konselor memiliki izin praktek resmi dan diakui di Indonesia. Nah, sama akhirnya juga saya berpikir kembali, saya harus mengakhiri dan terus mengembangkan potensi yang saya miliki, dan akhirnya saya kuliah juga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan jurusan Magister Psikologi. Dan alhamdulillah juga dari pertama kali berdiri dan lulusan Magister Psikologi dan tunanetra pertama adalah alhamdulillah saya. Nah, disinilah saya berpikir kalau seandainya saya masih menggunakan persepsi yang lama, apakah saya berani kuliah? Tentunya tidak. Apakah saya berani melanjutkan S1, S2, profesi? Tentunya tidak. Seandainya saya tidak merubah persepsi saya, mungkin saya masih bersama teman-teman saya, atau saya masih bersama diri saya di masa lalu yang tidak berkembang, yang dimana sesungguhnya manusia punya sensasi. Nah, disinilah yang akan saya bahas bahwa teman-teman ternyata ada sebuah sensasi yang sangat luar biasa. Contoh sederhana, dimanapun saya sering mengikuti pelatihan, ada sebuah gambar gajah, kita anggap gambar gajah, dan akhirnya ada seorang tunanetra yang megang buntutnya, ada yang megang telinganya, ada yang megang badan, dan ada yang megang kakinya. Akhirnya apa? Itu sebuah sensasi yang nanti akan jadi apa? Informasi. Nah, akhirnya sudah bilang bahwa mempresentasikan bahwa ternyata gajah berkuku. Ada yang bilang gajah tipis karena megang kupingnya. Ada yang bilang gajah lebar karena megang badannya. Ada yang megang taringnya atau misalkan tulangnya dibilang dalam bertulang. Nah, ternyata apa? Ternyata kita harus meningkatkan sebuah persepsi dalam diri kita agar menjadi sebuah informasi. Pertanyaan saya, apakah selama ini informasi itu dalam diri kita? Tentunya teman-teman, saya yakin bahwa teman-teman punya kemampuan. Nah, disinilah kita bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Nah, ada sebuah persepsi yang kita miliki teman-teman, tentunya bicara tentang mencari harta karun. Seperti hari ini kita mencari harta karun di dalam diri kita. Pertanyaan saya, sangatlah indah kalau kita menemukan harta karun, tapi bukan hartanya, tapi peta harta karunnya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah menemukan peta tersebut? Jangan sampai nanti, contoh sederhananya, kita kuliah dikarenakan lulus SMA, kita SMA dikarenakan lulus SMP, karena kita SMP dikarenakan lulus SMP, bukan dikarenakan, tapi kita punya struktur. Nah, di sini persepsi yang saya bangun terhadap sebuah makna kehidupan dalam kehidupan saya. Seperti teman-teman di luar saya tunanetra, saya nggak bisa. Atau misalkan saya tunanetra, gimana caranya saya bisa sukses? Atau saya tunanetra, nah tolong lepaskan keterbatasan kita, karena saat ini kita bukan hidup dengan keterbatasan, tapi kita hidup dengan kesempurnaan dengan keterbatasan kita. Nah, disinilah yang sama, disitulah saya berpikir juga untuk meningkatkan sebuah potensi dalam diri saya. Nah, kalau kita sudah punya persepsi yang luar biasa, teman-teman, tentunya di mana persepsi itu, contoh sederhana, bergeser yang persepsi terhadap diri saya dulu pertama kali saya tunanetra adalah ini penderitaan dalam hidup saya. Ini adalah penyiksaan atas perbuatan saya di masa lalu saya. Itu persepsi pertama kali saya memandang dalam hidup saya. Tapi karena ada informasi, ada sebuah sensasi, dan akhirnya apa? Saya memberikan sebuah makna bahwa ini adalah bagian cinta dalam kehidupan saya. Makanya di buku saya tulis kado terindah dari Tuhan. Jadi keterangan itu adalah sebuah kado yang 17 tahun. Seperti Bunda Kari hari ini berulang tahun. Saya bilang apa? Ini sebuah saya. Kenapa? Seandainya saya tidak berubah persepsi saya, mungkin saya masih berada di ruangan kecil, dan saya masih berada di ruangan sempit yang berdinding berlantai tanah sambil menangis menghadapi sebuah nasib. Nah, di sini ada teman-teman, kita sudah saatnya kita mengakhiri sebuah persepsi yang selama ini kita pegang erat, yang dimana bahkan teman-teman juga bisa berdiri di tempat persepsi yang lama dan tinggalkan dan kembangkan terus persepsi tersebut agar teman-teman dapat bisa memantaskan diri kita. Bicara tentang pernikahan, saya juga pernah takut dalam proses pernikahan, takut penolakan. Tapi setelah bergeser terhadap persepsi dan sebuah makna pernikahan, lama-lama
Akhirnya saya berani untuk menikah. Dan sama-sama Sofian juga tentunya meningkatkan sebuah motivasinya dalam dirinya agar dapat bisa meningkatkan sebuah makna kehidupannya. Nah, setelah itu ternyata apa? Bang, kenapa saya punya persepsi, tapi kenapa kok perilaku saya tidak sesuai dengan persepsi saya? Nah, inilah yang terjadi struktural dalam hidup kita. Kalau kita sudah punya informasi, menjadi sebuah persepsi, dan akar contoh sederhananya. Berbicara pejamkan mata. Kalau 5 menit itu enak rasanya. Coba pejamkan mata, sambil ambil napas 55 atau 77, ambil napas yang panjang, perlahan. Masuklah oksigen ke dalam tubuh kita. Kita buka mata, tentunya nyaman. 10 tahun tetap Anda memejamkan mata. Kalau Anda tidak bisa merubah persepsi Anda, akan Anda menjadi orang yang tersiksa. Disitulah dalam pikiran saya, wah, kalau saya tidak mensyukuri sebuah kehidupan penerimaan dalam kehidupan saya, tanpa merubah persepsi saya, mungkin saya masih terasa tersiksa. Kenapa? Nggak bisa melihat orang tua saya. Dan saya sudah tidak bisa melihat bapak saya, punya persepsi yang lama, ini gimana anak gue kalau nggak bisa lihat mukanya. Seandainya saya masih menggunakan persepsi lama, mungkin saya tidak bisa menikmati kehidupan saya di hari ini. Nah, disinilah teman-teman kita bareng-bareng dan mulai akhirnya terhadap keterbatasan dalam sebuah persepsi. Kenapa? Karena persepsi ini bagi saya sangat baik banget. Kenapa orang bisa bertahan? Kenapa orang bisa berdiri? Kenapa orang bisa berkomitmen? Dan kenapa orang bisa berdebat? Karena ada perbedaan persepsi. Nah, disinilah kita harus menyatukan persepsi kita terhadap hari ini untuk masa depan kita. Nah, teman-teman, contoh sederhananya, jangan sampai diri kita dapat bisa terpengaruh dari sebuah segi, sebuah frame pemikiran di masa lalu, atau frame di masa yang akan datang dalam kebungkusan, dalam kecemasan. Tentu saya yakin teman-teman pengen bekerja, enggak apa-apa, boleh kok bekerja. Teman-teman pengen mendapatkan uang, boleh. Sebut angkanya, enggak apa-apa. Atau mau kerja di mana, boleh. Tapi pertanyaan saya adalah apa yang teman-teman lakukan selama ini terhadap uang yang teman-teman inginkan. Atau teman-teman ingin bekerja di perusahaan yang besar, atau bicara tentang hak, tentang sebagai difabel untuk diterima di perusahaan besar. Pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah memberikan hak terhadap hak perusahaan untuk mendapatkan hak sebagai Anda sebagai karyawan? Disinilah kita sedang membahas sebuah tentang persepsi terhadap di mana teman-teman juga bisa meningkatkan sebuah potensi dalam diri teman-teman agar nanti teman-teman bisa mampu meningkatkan diri teman-teman agar bisa beradaptasi dengan di luar sana. Karena luar biasa teman-teman. Saat saya beradaptasi, saat saya berbisnis, saat saya tender, itu tidak dipandang lagi, oh ini tunanetra kasihan, terima aja tendernya. Enggak, karena kita beradaptasi dengan manusia, agar kita mampu beradaptasi dengan cara membawa persepsi baru, agar teman-teman di sini juga nanti bicara, oh ternyata tunanetra mampu loh main komputer, atau teman-teman bisa loh mesin Gojek. Tentunya di mana-mana, tentunya berdasarkan sebuah persepsi yang teman-teman bisa bangun. Nah, disinilah di mana saya ingin bahas lebih dalam buat teman-teman yuk bangun bareng-bareng cara berpikirnya yang selama ini, dan saya yakin kok keyakinan ingin sukses, dan saya yakin yuk coba keluar dari zona nyaman. Kenapa? Saat saya mengenal sebuah persepsi dalam pikiran saya memutuskan saya ingin keluar dari zona nyaman. Setelah saya keluar, apa yang terjadi? Seperti orang saat terjatuh saat berjalan, kakinya sakit dan berdarah. Akhirnya apa? Diobatin. Saat diobatin, prosesnya rasanya semakin sakit. Kenapa? Karena diperban, diobatin, dan ditetes, dan dijahit. Dan tetapi kenapa dia mau dijahit dan kenapa dia mau diobatin? Karena dia tahu dia ingin sembuh. Sama, kalau teman-teman mau sukses, teman-teman harus lewat sebuah proses sakit. Sakitnya apa? Nah, ini contohnya aturan sama teman, tapi teman mendengarkan saya berbicara, mendengarkan para trainer besok belajar dan mengajar. Nah, di sinilah di mana saat saya belajar tentunya saya batasi bahwa saya memberikan sebuah hak yang sama terhadap diri saya. Akhirnya apa? Saya mengambil jurusan bimbingan konseling dan profesi konselor dan magister psikologi untuk dapat bisa beradaptasi dengan orang di luar sana. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa teman-teman coba, kapan terakhir kali teman-teman berdialog terhadap diri teman-teman? Kapan terakhir kali teman-teman berdialog tentang masa depan teman-teman? Dan apa yang terjadi? Kebanyakan di luar sana, bukan di sini. Dia berasumsi terhadap pikiran yang tidak diinginkan. Nah, selama ini kita
berpikir terhadap sesuatu kalimat dalam pikiran kita, kita sebagai skenario dalam hidup kita berpikir sesuatu yang bukan kita inginkan, tetapi kita berpikir sesuatu yang kita takuti, tetapi seharusnya kita berpikir apa yang kita inginkan. Dan itu didesain, teman-teman. Di mana saya belajar tentang psikologi, ternyata apa? Kediaman kita adalah sebuah rangkai persepsi. Contohnya apa? Teman-teman hari ini sedang duduk mendengarkan kalimat saya sambil berpikir, itulah sebuah skenario pikiran teman-teman. Nanti skenario tersebut akan jadi masa depan teman-teman. Pertanyaan saya, diam teman-teman, ternyata pas saya belajar, diam kita adalah 50.000 kata dalam diam kita. Ternyata apa? Dalam 50.000 kata diam kita, ternyata hampir 80% ke atas diam kita mendesain terhadap ketakutan kita, mendesain terhadap kecemasan kita, mendesain terhadap kekhawatiran-kekhawatiran masa depan kita, atau ketakutan untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, atau kita menghindar dari sebuah kenyataan. Nah, disitulah teman-teman di mana saya mempelajari tentang self-talk yang berkomunikasi terhadap diri saya sendiri, dan saya mendesain komunikasi sehari 10.000 kata untuk mendesain bawah sadar saya. Kenapa? Karena ternyata teman-teman bahwa teman-teman perlu meningkatkan itu semuanya. Bahkan teman-teman coba berpikir, Bang, gimana ya masa depan saya? Nah, sebenarnya teman-teman lebih tahu apa yang teman-teman lakukan untuk masa depan teman. Coba tulislah, belajar menulis apa yang teman-teman lakukan selama ini ke belakang. Bahkan saya selalu memberikan challenge terhadap diri saya, yang dimana saya berpikir bahwa teman-teman, dan alhamdulillah tadi ada orang Makassar, dan insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke Makassar, karena saya ikut tender untuk 3.000 guru yang dapat lulusan P3K, dan saya memberikan satu layanan untuk psikotes teman-teman di Makassar, itu untuk orang awam semuanya. Nah, sama, dan bahkan saya terdaftar juga sebagai guru atau dosen praktisi PPG, dan bahkan alhamdulillah di bulan ini, satu semester ini, saya juga terpilih sebagai dosen praktisi untuk Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Dan sama, seandainya saya tidak menguasai apa yang teman-teman kuasai, seperti Sofian sebagai guru saya untuk memberikan banyak sekali pengetahuan saya dalam dunia IT, disitulah saya mampu bisa beradaptasi. Seandainya Anda di luar sana banyak orang yang memiliki kemampuan, tapi kalau persepsinya tidak digeser, mungkin dia akan pintar di tempatnya, tapi dia tidak akan berguna di mana-mana. Dan disinilah teman-teman yang kita bangun bareng-bareng, agar persepsi kita dibangun terus, ditingkatkan terus, agar nanti teman-teman di sini bisa meningkatkan, seandainya sebuah makna. Karena persepsi itu apa sih, teman-teman? Teman-teman pernah mendengar bicara tentang kopi. Kopi itu adalah sebuah kopi yang bisa kita minum. Itu sebuah kopi adalah sebuah sensasi. Kenapa? Ada manis, ada pahit. Tapi persepsi adalah dengan siapa kita minum kopi. Atau sebuah makna. Contoh sederhananya, ada sebuah perilaku yang teman-teman lakukan terhadap minum kopi, tapi tiba-tiba teman pergi ke kota besar dan akhirnya teman-teman minum kopi. Akhirnya teringatlah persepsi terhadap sebuah makna kopi itu. Kenapa? Karena kopi itu sangat indah dan enak. Tergantung kita berbicara. Makanya contoh sederhananya saya memahami tentang sebuah kopi, yang dimana kopi itu terasa pahit. Ada orang sudah bisa menikmatkan rasa pahitnya, tapi saat ditambah gula, dia bilang apa, kurang gulanya karena masih pahit. Ditambah lagi gulanya, masih kurang manis karena kurang gulanya. Pas sudah tersisi manis, nikmat kopinya, lupa dengan gulanya. Dia bilang apa? Nah, ini baru kopi. Tapi yang bekerja keras untuk bikin kopi yang nikmat, di dalamnya ada sebuah makna gula. Nah, teman-teman juga harus mulai meningkatkan sebuah frekuensi berpikir, gimana cara tentang loa, dan saya belajar tentang loa itu. Dan saya disuruh mendesain skenario dalam pikiran saya, dengan cara apa? Mendesain 50 kata, 50.000 kata per hari untuk berkata, mulai kamu ganteng, kamu cantik, saya bisa, saya mampu, dan saya sukses, dan saya sanggup. Kapan terakhir kali teman-teman bisa bilang kalau teman-teman pantas mendapatkannya? Atau kapan terakhir teman-teman bilang kalau teman-teman siap mendapatkan seperti teman-teman lain yang mendapatkan? Atau kapan terakhir kali teman-teman saya pasti bangga terhadap diri saya? Dan selama ini di luar sana berkata, aduh kan gue susah, aduh di mana kok jauh ya, kok ribet ya. Nah, selama ini tanpa kita sadari, persepsi kita terbangun apa yang di sama ini kita takutkan, tetapi bukan apa yang kita inginkan.
Nah, disinilah yang dimana bahkan saya sekarang juga teman-teman ya, alhamdulillah ya, teman-teman di sini saya sangat senang kali. Dan kenapa? Saya juga sering bilang sama Sofian, saya terbuka terhadap teman-teman difabel. Kita berdialog, kita berdiskusi. Karena saya yakin waktu kita mengubah persepsi kita, berarti kita mengubah nasib kita. Kalau teman-teman hanya mengubah penampilan, ingat, tidak akan ada perubahan. Hanya berubah bentuknya, tapi bukan isinya. Disinilah yang dimana saya sebagai tunanetra, tetap sebagai tunanetra, tapi saya tetap berpikir sebagai orang yang siap merubah persepsi saya. Karena sebuah makna terus bergeser, seperti dulu saat saya memandang ketunanetraan. Aduh, apes nih gue sebagai tunanetra. Aduh, ribet sebagai tunanetra. Siapa yang mau nolongin nanti sebagai tunanetra? Atau jangan-jangan selama ini persepsi kita terhadap orang kaya, kita takut menjadi orang kaya. Kenapa? Karena kita belum pernah tahu sebuah makna sebagai orang kaya. Dan saya dulu berpikir bahwa setelah saya baca buku, Des, apa sih perbedaannya orang kaya dan orang miskin? Karena orang miskin bisa makan, tapi orang kaya bisa kasih makan orang lain. Seperti hari ini, orang miskin bisa berkursus seperti kalian atau seperti saya pribadi di masa lalu. Tapi kini kalau kita nanti orang kaya, kita akan bisa mengimbangi harta kita atau kita bisa memberikan kemampuan kita. Disitulah akhirnya saya berpikir, oh iya benar juga ya. Dan disitulah akhirnya saya bilang bersama teman-teman di Fabel lainnya, yuk kita bareng-bareng berdialog. Dengan acara ini tentunya di mana teman-teman bisa meningkatkan sebuah potensi yang teman-teman inginkan. Sekarang, apapun keterbatasan kita, itu adalah kesempurnaan kita. Dengan keterbatasan saya sebagai tunanetra, tentunya teman-teman alhamdulillah IP saya kemarin itu 4, jadi IP saya 4 dan A semuanya pas saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Dengan keterbatasan, kenapa? Karena saya berpikir bahwa berdialog itu asik. Seperti teman-teman hari ini, apa yang ada di pikiran teman-teman tentang acara ini? Atau teman-teman di luar sana sedang berpikir, gimana teman-teman memperbaiki diri teman-teman, tentunya dengan keluar dalam zona nyaman. Mungkin selama ini sebuah makna tentang uang, orang bilang 100.000 itu besar, tapi angkanya tetap 100.000. Tapi ada yang orang bilang 100.000 itu kecil. Itu sebuah maknanya. Jadi angkanya sama, tapi maknanya berbeda. Nah, sama teman-teman, kita meningkatkan sebuah makna kehidupan kita, agar makna kita lebih baik dan makna kita lebih berkembang. Nah, teman-teman di sini boleh, misalkan mahasiswa saya mau ngobrol sama mahasiswa nanti berdialog, berdiskusi, saya siap. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang kehidupan, tentunya kehidupan kita berdasarkan di masa lalu kita, karena faktor keluarga kita. Contoh sederhananya, siapa yang masih sering mendengar bahwa kita adalah keluarga susah, janganlah mimpi tinggi-tinggi. Nanti kalau mimpi jatuhnya sakit. Siapa yang masih megang persepsi tersebut? Kalau seandainya saya nggak belajar, saya nggak baca buku, saya nggak ke seminar, mungkin persepsi tersebut masih berada di dalam diri saya. Dan setelah saya belajar, saya bilang, oh saya harus mimpi yang tinggi. Kenapa? Kalau saya mimpi yang tinggi, walaupun jatuh, alhamdulillah saya jatuh di pangkuannya acara ini, dan alhamdulillah sekarang saya jadi bintang tamu. Mimpinya tinggi, jatuhnya jadi bintang tamu di hari ini. Sama teman-teman, saya mimpinya menjadi doktor atau S3, tapi baru sampai apa-apa. Alhamdulillah jatuhnya jadi S2. Nggak apa-apa, jadi teman-teman ayo, siapa yang masih memegang persepsi lama, yuk geser persepsinya. Atau misalkan teman-teman lagi duduk, tiba-tiba ditanya rencana masa depan mau kemana, teman-teman jawab santai aja bro, seperti air ngalir aja, mungkin muda, masa muda yang paling nikmatin masa muda, seperti air aja, besok bicara besok, hari ini dinikmati. Itu kalimat itu sempat berada dalam diri saya, tapi karena saya belajar seminar, ikuti pelatihan, saya baca buku, ternyata salah. Kenapa? Coba teman-teman bayangkan. Seandainya air itu mengalir ke got, berarti hidup teman-teman besar got. Rasanya bau. Nah, inilah yang perlu kita sadari, teman-teman. Kita harus mengakhiri sebuah persepsi yang lama kita pegang, dan kita perlu datang ke orang-orang yang hebat. Kita ajak berdialog, kita berdiskusi. Datang teman-teman, kayak saya sering diskusi dengan Sofian, di Fari. Kenapa? Karena saya tahu cara berpikir dia berbeda dari orang lain. Kenapa? Karena acara ini terus berjalan dan terus berjalan ke teman-teman, dan akhirnya di mana saya berpikir bahwa saya harus siap merubah cara saya berpikir. Dengan cara merubah saya berpikir, saya akan merubah perkataan saya. Kalau saya merubah perkataan saya,
berarti saya akan berubah sikap saya dan perilaku saya. Karena berawal dari sebuah pemikiran. Seperti hari ini atau Monas di luar sana, kenapa bisa ada Monas? Dikarenakan ada sebuah daya berpikir dan berpikir Soekarno lah yang membuat Monas itu menjadi kenyataan. Nah, sama nih teman-teman, kalau teman-teman pengen 1-5 tahun ke depan menjadi siapa, dari sekarang lah kita bangun persepsi agar menjadi sebuah makna untuk ingin menjadi siapa. Oke teman-teman, dari sini boleh sambil nanya, nggak apa-apa ya, buka aja kameranya, kita diskusi asik aja. Yuk. Baik, Kak Despa. Siap. Ini ada waktu 16 menit lagi. Teman-teman yang mau bertanya, boleh dibuka mic-nya, walaupun kameranya agak juga nggak apa-apa. Buka mic-nya, sebutkan nama. Nanti kalau sudah kami persilakan bertanya, baru bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya bagi yang mau bertanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena biasanya orang berkonsultasi dengan Kak Despa ini waktunya sangat padat, sangat susah untuk janjian, yang pasti kalau kata orang sekarang harganya mehong shine gitu. Jadi mumpung kalian bisa konsultasi gratis, silakan. Izin, Arya Nur dari Kota Banjarmasin. Baik, silakan. Oke, untuk narasumber, salam kenal dari saya, Rian dari Kota Banjarmasin. Izin bertanya boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Tadi dari paparan Bapak yang saya dengar sangat luar biasa, membuat saya menjadi sangat bersemangat dan berapi-api untuk menuju kesuksesan. Tapi saya tidak tahu apa bakat saya harus suksesnya itu seperti apa. Dan ketika tadi saya coba tutup mata Pak untuk berkomunikasi dengan diri saya sendiri, saya tanya diri saya, kamu mau sukses seperti apa? Yang ada di pikiran saya kosong gitu, saya tidak ada terasa untuk apa-apa. Nah, bagaimana Pak caranya saya menentukan bakat saya atau saya ini suksesnya mau jalurnya di mana sih gitu. Walaupun mungkin saya ada merasa punya potensi A, B, C dan segala macam, mungkin sedikit demi sedikit, tapi hingga saat ini saya masih merasa belum tahu Pak, apa potensi yang bisa saya kerjakan untuk menggapai kesuksesan bagi diri saya sendiri, dan seperti yang tadi Bapak sampaikan, diniatkan juga untuk mensukseskan orang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini Fiskal luar biasa nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang dulu pernah saya tanyain ke dalam diri saya, yang dimana saat saya pertama kali ternyata biar, dan saya bertanya, aduh, gue mau gimana hidup gue? Atau ini masa depan gue mau bawa kemana nih? Bahkan saya, teman-teman tahu lah, Sofian tahu, saat teman-teman itu lagi kursus komputer, nama saya ada, tapi saya nggak ada di ruangan komputer. Saat teman-teman lagi belajar bahasa Inggris, saya nggak ada di tempat pembelajaran bahasa Inggris. Saat belajar bahasa Jerman, saya nggak ada di mana teman-teman bahasa Jerman. Sampai belajar bahasa Jepang, saya hadir, tapi saya menghindar. Kenapa? Karena saya bertanya. Bertanya apa? Di mana saya akan sukses, dan caranya apa saya sukses, dan saya akan menjadi siapa. Saya tanya ke teman saya sebelah kiri, tunanetra, saya tanya, lu kerja apa? Gue belum kerja, Des. Oh, belum kerja. Nah, terakhir pendidikannya apa? Gue S1. S1 belum kerja. Saya waktu itu lulusan SMP. Kenapa? Karena saya kecelakaan di usia 17 tahun, dan saya belum lulus SMA. Tanya lagi sebelah kanan, lah, lu kerja Des, gimana? Nah, di perusahaan A, oke, bagus. Tapi berapa tunetrannya? Ya, cuma satu. Cuma satu. Nah, lama-lama persepsi kecemasan saya semakin kuat tuh. Ternyata apa? Tanpa saya sadari, saya berpikir apa yang saya takuti. Saya mendatangkan apa yang saya tidak inginkan. Nah, dari situlah saya berpikir, yang gimana cara saya agar menemukan sebuah makna dalam kehidupan saya, dan saya mencari di mana minat dan di mana bakat. Tentunya saat berbicara tentang minat dan bakat, teman-teman punya minat dan teman-teman punya bakat. Tapi ketahuan kita tertukar terhadap minat dan bakat kita. Nah, kalau berbicara bakat, banyak orang menjawab, oh, kalau bakat itu ada dari lahir, Mas. Iya, benar. Kalau bakat itu dari lahir. Pertanyaan lagi, apakah bakat itu bisa hilang atau tidak? Teman-teman bisa menjawab. Tentunya ada yang jawab bisa hilang, dan ada yang tidak bisa hilang.
Dan akhirnya apa? Karena saya sadar waktu saya usia 17 tahun saya mengalami tunanetraan, saya nggak punya bakat. Kenapa? Karena dulu saya mengakhiri kehidupan saya nongkrong, nongkrong, dan nongkrong. Dan akhirnya apa? Saya bangun dari sebuah minat dalam diri saya. Dan setelah menemukan sebuah minat, ternyata apa? Ditanya lagi, apa yang kamu bisa dalam sebuah minat saya? Saya nggak tahu bisa apa. Dan akhirnya saya menemukan satu metode yang disebut yang saya baca dalam sebuah buku tentang ikigai tersebut. Nah, akhirnya saya diskusi dengan para guru-guru saya, pada para trainer, merubah persepsi saya, dan karena saya senang dengan ilmu filsafat, saya menemukan filsafat Jepang tentang ikigai. Dan di mana pertama kali apa yang kamu bisa, belum tentu kamu suka. Apa yang kamu suka, belum tentu kamu bisa. Nah, akhirnya saya menemukan satu pemikiran apa yang saya bisa, dan apakah Anda dibutuhkan orang, dan apakah itu di bidang kita. Nah, akhirnya saya menemukan satu pemikiran, oh ternyata saya suka berbicara. Nah, setelah saya sadar saya suka dengan berbicara, dan teman-teman saya lihat ternyata juga senang berdialog ya, ngobrol sampai lama-lama. Saya lihat tuh, waktu saya main sama teman-teman ternyata ngobrol sampai sejam-jam pada kuat. Dan saya lihat, oh saya bilang, saya bisa berbicara, tapi bukan berdialog. Nah, saat saya berdialog dengan berbicara, apa bedanya? Dan saya perdalam lagi, ternyata berdialog dengan keilmuan. Dan akhirnya apa? Saya mencari sebuah keilmuan dalam berdialog. Dengan cara apa? Belajar, kuliah, dan di bidang psikologi. Nah, setelah itu akhirnya apa? Orang-orang lain butuh saya. Setelah butuh-butuh, dan akhirnya apa? Orang mau bayar saya. Dan akhirnya itu jadi profesi saya. Tentunya menemukan sesuatu yang kita inginkan tentunya tidak mudah. Itu sebuah proses yang saya sampaikan. Kalau kakinya terluka, berdarah diobatin sakit rasanya. Tapi kalau sakit nggak apa-apa, karena kita tahu akan sembuh nantinya. Sama, kalau misalkan Bapak tadi mencari masa depan, gimana masa depan gue? Seperti apa? Kenapa? Karena selama ini kita selalu berpikir terhadap sebuah persepsi terhadap yang sesungguhnya kita tidak inginkan. Dan sekarang mulai berlatih sampai 10.000 sampai 50.000 kata per hari. Persepsi dibangun dalam pikiran bawah sadar kita, agar nanti apa yang kita inginkan itu semua muncul dalam kehidupan saya. Kayak dulu misalkan persepsi saya, aduh, ini cewek ada nggak sih yang mau sama saya? Itu persepsi awal saya. Tapi akhirnya dibalik pertanyaannya, gimana cara perempuan mau sama saya? Nah, akhirnya setelah saya balik, gimana cara perempuan mau sama saya? Oh, harus wangi, beli minyak wangi. Oh, harus pinter, oh belajar. Harus rapi, rapiin pakaiannya. Terus, setelah perempuan yang mau, gimana caranya orang tua ngizinin? Oh, ternyata semua orang tua dari ujung ke ujung, termasuk saya sebagai orang tua, nanti pasti memberikan pasangan terhadap saya pengen yang terbaik. Untuk apa? Untuk masa depan keluarganya. Dari situlah akhirnya saya berpikir, saya harus sukses, saya harus bahagia dengan pencapaian-pencapaian yang dimana saya riset bersama teman-teman saya. Ternyata banyak sekali orang kehilangan hadirnya orang tua. Dari situlah saya bilang, saya nggak mau kerja. Karena saya baca buku nih terhadap persepsi saya yang saya pegang selama ini. Ternyata apa? 60-70% banyak orang, anak kehilangan peran bapak atau peran ayah. Itulah salah satu persepsi yang saya pegang, saya nggak mau kerja. Karena saya mau mendampingi anak saya sampai besar, usia-usia kemasannya. Saya nggak mau anak saya kehilangan peran ayahnya. Bukan berarti janda atau berarti ayahnya meninggal. Tapi perannya yang nggak ada, ayahnya ada, tapi perannya yang nggak ada. Disitulah akhirnya saya memutuskan saya nggak mau kerja, dan akhirnya saya berbisnis atau saya buka layanan konseling. Karena saya ingin memerankan diri saya. Sama terus teman-teman. Jadi teman-teman misalkan tanya gini, oke, saya mau sukses seperti apa dan seperti siapa? Karena kita adalah hasil, diri saya pribadi adalah hasil dari apa? Persepsi. Dari mana persepsi itu datang? Dikarenakan dari asumsi. Asumsi dari mana? Karena kita pasti punya modeling. Dan kebetulan saya punya modeling juga. Saya lihat cara duduknya, saya belajar, cara teman saya berpikir, dan gimana cara teman itu bisa berjalan tegak, saya ikut tegak, dan gimana teman-teman bisa meningkatkan. Jadi kita harus mulai susun itu biar terstruktural, jangan sampai apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Nah, jadi Bapak harus mulai tanya, oh, saya mau jadi sukses. Nah, sukses itu seperti apa? Karena setiap orang memandang sukses beda-beda. Oh, nanti gimana nih saya? Oh, saya mau jadi apa? Jadi biar struktural, seperti itu Bapak.
Baik, ke gambar. Mas Iya, Aryan Nur ya, siap. bisa Pak diterima Desta. Iya, jawabannya? iya. Terima kasih Tapi banyak. kalau boleh tahu aktivitasnya apa, Pak? Sekarang saya kebetulan tenaga honor di perpustakaan wilayah, Pak. Oke, perpustakaan wilayah. Tapi rencana ke depan, maaf, ke depan belum? Kenapa, Pak? Sudah berkeluarga? Baru saja, Pak. 6 bulan. Oke, Bang. Luar biasa. Nah, sekarang tinggal di mana? Saya masih tinggal di rumah orang tua saya di Jalan Melayu, di Kota Banjarmasin juga. Oke. Eh, ada rencana mau beli rumah? Kenapa, Pak? Ada rencana mau beli istri rumah? Sebenarnya sih begitu, tetapi karena keadaan keluarga, orang tua saya bilang, daripada uangnya buat beli rumah, katanya mending buat diputar ke yang lain, dimodalkan, dibisniskan. Ya, kata saya betul juga sih. Lagian rumah ini sepertinya melihat dari percakapan keluarga, baik saya dengan saudara yang sudah apa namanya bahasanya itu ya, sudah berembuk, sudah berunding dan sudah bersukarela gitu bahwa mungkin rumah ini yang saya tinggal sekarang ini akan diturunkan ke saya. Jadi kata orang tua saya, daripada memikirkan untuk rumah baru, mending coba berbisnis aja. Dan memang itu saya coba, sedang saya pikir-pikirkan saya mau berbisnis seperti apa, bakat saya kok nggak ada di bisnis. Intinya modal juga sih belum punya gitu. Oke. Nah, contoh sederhana, kayak kemarin ada orang datang ke rumah saya, Bang, saya mau berbisnis. Terus gimana? Di otak saya bisnis pakai modal. Oke, sepakat. Terus apa lagi? Gimana cara berbisnis tanpa modal? Bisa. Oh, kok bisa dong? Iya. Kebetulan yang datang konseling sama saya orang awas ya. Saya bilang punya handphone? Punya. Kalau punya, coba lihat handphonenya ada? Ada. Ada kuotanya? Alhamdulillah Bang, kuota ada. Sekarang apa? Saya buka reseller. Jadi sekarang apa? Shopee jual ke Shopee, TikTok jual ke TikTok. Jadi ambil di TikTok, jual lagi di TikTok. Ambil di Shopee, jual lagi di Shopee. Dan sekarang apa? Iya. Jadi makanya saya Kak bilang Desto bukan rahasia saya ya. Iya, jadi memang strategi kayak gitu sekarang. Bahkan saya bilang, gimana caranya kan orang konseling sama saya. Dan konseling sama saya kan alhamdulillah 1,5 1 jam. Tapi saya bilang gimana cara orang yang nggak bisa konseling sama saya. Terus saya sampai menciptakan satu sebuah musik. Dan sedangkan saya nggak bisa main musik. Saya undang ahli musik dari Jogja. Saya undang dari Padang ahli psikologi, profesor untuk membahas tentang musik yang mempengaruhi psikologis orang. Contohnya gini, kenapa saya akan berbisnis di bidang saya? Karena saya tertarik dalam yang saya ingin dalam potensi saya. Nah, kenapa orang dengar musik lalu dia menangis? Kenapa orang dengar musik dia tersenyum? Karena musik itu dapat bisa mempengaruhi psikologis orang. Nah, saya risetlah musik tersebut, saya ikut seminar-seminar tentang terapi musik, ternyata musik itu 400 Hz dapat bisa mempengaruhi psikologis orang. Kalau jatuh cinta sampai 60 beat dalam musiknya. Di bawahnya ada subliminal, yang apabila orang mendengarkan musik, itu bisa kita desain, dia bisa beli lagi. Beli lagi apa? Kalau misalkan contoh orang marahan, kalau dengar musik tersebut, bahkan musik tersebut dapat bisa menyatukan cinta. Wah. Nah, jadi itu, iya, saya lihat kebutuhan, jadi karena saya lihat pasarnya. Nah, jadi abang harus mulai nanti diskusi sama saya. Wah, saya mau usaha apa, bisnis apa, tadi dibilang perpustakaan. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman boleh nanti berdialog dengan saya, bisa ngobrol lanjut dengan saya. Seperti itu. Siap, siap Pak Desta. Nanti saya minta nomor Pak Desta dari Mbak Priska. Siap, siap. Boleh. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, Mbak Priska. Ya, untuk saya cukup. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mas Aryan Nur ya. Terima kasih Mbak Priska dan semuanya. Saya tahu sebenarnya semua pasti pengen bertanya, mumpung dapat kesempatan untuk konsultasi. Akan tetapi kami mohon maaf atas keterbatasan waktu karena acara ini juga ada range waktunya ya. Nah mungkin untuk bagian closingnya aja Kak Despa mungkin mau menyampaikan sesuatu dan mohon sekaligus mempromosikan untuk Instagram atau media sosial atau nomor yang bisa dihubungi supaya teman-teman bisa mencatat. Nanti yang butuh konsultasi langsung bisa langsung menghubungi Kak Despa. Silakan Kak. Iya. Tadi yang pertama saya sampaikan terima kasih untuk Pak Peter, Bu Dian,
Bu Siti, Bunda Tari yang lagi ulang tahun. Despa mau sama Bunda Tari. Bunda Tari, mohon maaf Bunda Tari, Despa ini bukan anak orang kaya. Despa juga nggak punya mobil beroda. Tapi alhamdulillah Bunda Tari namanya selalu tersimpan di dalam dada. Amin. Dan kebetulan Despa juga senang dengar kebaikan Bunda Tari bersama teman-teman Despa, dan Despa juga sangat senang informasi persepsi baru terhadap Despa. Dan Rizka, alhamdulillah Despa tuh nerbitin buku, dan buku itu ada satu buku keramat bahasa kampungnya, karena buku itu pertama kali buku yang diterbitin, dan buku itulah pertama kali buku yang dicetak, dan cetakan pertama dan kecetakan kedua dan seriusnya. Dan alhamdulillah karena Bunda Tari lagi ulang buku pertama dan cetakan pertama dan buku pertama yang Despa punya mau Despa kasih ke Bunda Tari. Waduh, Nah itu alhamdulillah, terima kasih, terharu deh Bunda deh. Iya benar. Dan itu kebetulan penulisnya Despa. Jadi nanti Despa kasih langsung. Paling nanti kirim aja alamatnya jadi Despa kirim langsung. Seperti itu. Nah untuk teman-teman yang lain, boleh nanti berteman di Instagram, di TikTok, di Facebook, atau di handphone Despa, boleh WA. Pasti Despa bilang aja, tunanetra, Despa pasti bales. Pasti Despa angkat. Teman-teman yang WA, pasti Despa telepon. Kenapa? Karena Despa juga pengen lihat teman-teman sukses di luar sana. Kenapa orang itu bisa terbang? Karena punya persepsi yang membuat dirinya terbang. Selama ini kita masih berpegang kenceng terhadap persepsi kita. Seperti Sofian, kenapa bisa mendirikan bimbel ini? Karena dia punya persepsi yang terus berkembang. Nah, sama teman-teman juga, yuk bareng-bareng kita meningkatkan persepsi kita. Dan Despa juga tahu bahwa teman-teman sebenarnya lagi terus berjuang buat diri-diri teman, dan insya Allah, dan saya juga yakin bahwa teman-teman pantas mendapatkannya. Nah, sebelum Despa akhiri, Despa mau dongeng boleh ya? Boleh Jadi dong. Satu ketika ada sebuah pameran yang indah, teman-teman. Semua orang itu mengagumi keindahannya. Bahkan hari demi hari semakin indah patung tersebut diakui oleh para pengunjungnya. Wow, indah sekali patung ini. Wow, bagus sekali patung ini. Bahkan semua orang hari demi hari semakin ramai menganggap, melihat, menyentuh, bahkan memegang, bahkan ingin memiliki patung tersebut karena begitu indahnya patung tersebut. Di malam hari yang sepi dan sunyi di gedung tersebut, tiba-tiba Ubin bisa berbicara. Hai patung, kenapa kok orang mengagumi keindahanmu? Hai patung, kenapa kok semua orang kagum dengan kecantikanmu? Kata patung berkata, kamu nggak tahu prosesnya, hai Ubin. Ubin menjawab dengan jelas, apa yang aku nggak tahu? Dan apa yang aku nggak tahu dari kamu, sedangkan kamu juga tanah bersama diriku. Iya, kamu tanah, aku juga tanah. Tapi kita berbeda prosesnya. Aku dibentuk dalam beberapa kali pembentukan hidungku. 7 kali dibakar, 100 kali dibentuk, dan disilet dengan pisau yang tajam. Akhirnya terbentuklah hidungku. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupanku. Sedangkan Ubin hanya 4 kali dibakar, dicetak, diamplas, jadilah sebuah Ubin. Inilah yang membuat kita berbeda. Nah, kalau teman-teman sekarang merasa sakit, teman-teman merasa nggak dianggap orang sekitar, teman-teman nggak dipercaya, teman-teman sedang belajar, pusing, sakit kepala, ingat teman-teman sedang menjalankan prosesnya. Dan saya yakin satu saat nanti teman-teman akan dihargai banyak orang. Dan saya yakin satu saat nanti akan datang teman berkata, ini sahabat gue, ini saudara gue, ini teman gue. Dan itu akan terjadi dengan teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk acara ini, Pak Peter, Budian, Bu Siti, Bunda Tari, Sofian, Gevari, ini semuanya pokoknya saya ucapkan terima kasih, dan saya buka handphone saya buat teman-teman. Pokoknya boleh hubungi saya, nggak apa-apa. Boleh siang, boleh sore, pasti saya respon. Kenapa? Karena saya senang berdialog sama teman-teman. Karena masa orang lain yang saya bantu, apalagi teman-teman. Ya, teman-teman jangan malu, jangan takut, boleh konsultasi sama saya. Dan untuk Bunda Tari, boleh nanti alamatnya kasih Sofian atau kasih saya. Nanti dari saya. Di 0856-817-6618. Teman-teman boleh hubungi saya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Despa
untuk motivasinya. Semoga membakar semangat teman-teman para peserta khususnya ya untuk mengikuti program atau pelatihan ini nanti. Baik, supaya proses pelatihan ini berjalan dengan lancar, karena pertemuannya lumayan banyak ya, sebanyak 6 kali, maka kita perlu memohon penyertaan dan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan berdoa bersama kembali, doa akan dipimpin oleh Saudara Abizar Givari Nasir Esos. KB, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga para peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung acara pada sore hari ini. Setelah kita mendengarkan motivasi yang sangat luar biasa dari Bapak Kosor kita, Bapak Despa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bapak Despa ini bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya agar kita bisa meraih cita-cita setinggi langit dan juga segala urusan dan segala keinginan kita bisa terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, sore hari ini untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, marilah para hadirin sekalian, kita bersama-sama kembali mengangkat kedua belah tangan kita untuk memohon bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan kita ini diberikan kelancaran dan kemudahan, yang mana ilmunya nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi para hadirin dan pesertaku yang beragama lain, silakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Pelimpah keberkahan. Pada sore hari ini kami berkumpul untuk meminta dan memohon keberkahan dari-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami berkumpul di sore hari ini untuk menjalin silaturahim antara Lions Club Jakarta Monas dengan Lentera Inklusif beserta dengan teman-teman tunanetra dari berbagai daerah di Indonesia. Limpahkanlah keberkahan-Mu kepada kami semua, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua. Sesungguhnya hanya itulah yang kami harapkan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Tinggi, lagi Maha Penguasa. Sesungguhnya tidaklah daya kami untuk bisa membalas kebaikan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu-Ibu kami dari Lions Club Jakarta Monas. Sesungguhnya program kami ini bisa berjalan dengan lancar adalah berkat dukungan dari Bapak Peter, Ibu Dian, Ibu Siti, Bunda Tari, dan juga Bapak Ibu Lions Club yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah kebaikannya selalu sampai kepada kami. Karena itu, berilah mereka kesehatan selalu, ya Allah. Tingkatkanlah iman dan takwa mereka kepadamu, ya Allah. Berikanlah mereka kelapangan rizki dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di alam akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha melapangkan, lagi Maha memudahkan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah kami untuk mempelajari, mengakses Microsoft Office, Basic, dan Internet bersama dengan instruktur kami. Jadikanlah ilmu-ilmu kami yang kami pelajari nantinya bermanfaat bagi kami di kedepannya. Dan berikanlah kemudahan bagi instruktur-instruktur kami untuk mentransfer dan memberikan ilmunya kepada kami, agar kami bisa seperti mereka dan kami bisa menggapai cita-cita kami di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pelindung, lagi Maha Penyayang. Lindungilah kami, ya Allah. Sayangilah kami dan jauhkanlah kami dari mara penyakit, mara bahaya, dan siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami dapati ini adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang dapat mendekatkan kami kepadamu, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gifari, Bapak Ibu hadirin dan seluruh partisipan yang hadir. Demikianlah rangkaian acara opening ceremony untuk pemberian beasiswa bagi penyandang disabilitas tunanetra yang berada di bawah naungan bimbingan belajar lentera inklusif dalam program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang keempat tahun 2024 sudah selesai. Saya Priska Mandana Simarmata selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau banyak terjadi kendala selama membantu jalannya acara ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada para peserta, selamat berjuang, selamat mengikuti proses pelatihan ini, dan semoga nanti di graduation kita bertemu kembali dan kalian bisa memaksimalkan kemampuan kalian sehingga pada graduation nanti nama kalian dapat disebutkan sebagai peserta 3 atau 5 terbaik. Selamat bekerja bagi para instruktur dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas, kepada Bapak Peter selaku District Governor juga 3071, kepada Ibu Dian Ono, Bunda Tari, Ibu Siti, dan semua Bapak Ibu Lions Club yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih selalu memberikan kesempatan, selalu membuka banyak jalan bagi kami para tunanetra untuk berkembang, termasuk bimbingan belajar lentera inklusif dan juga termasuk saya sendiri yang selalu dipromosikan. Kenapa saya hadir di acara ini? Semua itu juga karena Bapak Ibu sekalian, terkhusus karena Bunda Tari. Sekali lagi Bunda, selamat ulang tahun. Akhir kata, saya Friska Magdalena Simarmata mohon undur diri. Sampai ketemu di event selanjutnya. Sayonara, Horas. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih banyak Bunda Tari. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bapak Peter, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Pak Peter masih ada. Pak Peter terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Biji Peter. Terima kasih semuanya ya Pak Peter. Ya, terima kasih semuanya teman-teman, selamat belajar. Selamat belajar ya. Selamat belajar teman-teman semua. Pergunakan waktu ya. Terima kasih Bu. Semoga semuanya yang terbaik. Jadi bingung ya pilihnya. Iya, Ibu Dian. Ibu Dian. Izin ya. Iya, Ya, terima Bunda. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi para peserta yang mungkin ingin melanjutkan aktivitasnya, boleh silakan